dilakukan. Jadi ya harap lebih cermat ya, karena ini merupakan suatu pengetahuan dan juga keterampilan, terutama keterampilannya ya. Kalau di UC perlunya kan keterampilannya di sebelah gitu ya. Kalau saya di UB ya bertanyanya paling hanya sebuah struktur penulisan resep, tapi kalau nanti di keterampilan ya kalian harus bisa benar-benar untuk menciptakan suatu resep. Baik, ini learning objektifnya ya. Resep apa yang kita pelajari ya? Ini resepnya macam-macam dengan macam-macam BSO, cara pemberian obat racikan ya. Kemudian nanti tentu saja kalau resep ada unsur-unsur yang harus ada ya, kita harus ditulis lengkap. Kemudian nanti juga cara pemilihan farmakoterapi yang rasional pada pasien, tapi sebagian saja. Sebagian, kenapa sebagian? Karena bagi seorang dokter, pemilihan terapi yang rasional itu banyak pertimbangannya, terutama juga melibatkan algoritma penyakit ini. Pasiennya sedang dalam tahap penyakit yang mana, kemudian obatnya sebaiknya mana ya, itu tidak bisa kita berikan. Tapi nanti saja terutama yang berhubungan dengan misalnya Fornas, Formularium Nasional. Sekarang kita lihat ya, yang bisa memberikan resep. Siapa saja adik-adik? Coba jawab berdasarkan PPT ini lagi. Ada 3 ya, yang secara legal bisa memberikan resep. Oke, perawat, kemudian apa ya? Herbalis, bisa nggak? Kira-kira? Kalau mereka menulis ya berarti menulis apa ya? Instruksi pada apoteknya mungkin ya, tapi itu tidak mempunyai legalitas seperti resep. Kalau resep pasti ada aspek legalnya. Resep itu sendiri merupakan alat komunikasi dari dokter kepada farmasi, kepada bagian farmasi ya di sini. Walaupun resepnya bisa dari dokter, oh ini titip ke pasiennya terus jalan-jalan ke bagian farmasi ya, tetap itu tidak melibatkan pasien sebenarnya, walaupun untuk kepentingan pasien obatnya. Tapi resep ini merupakan suatu alat komunikasi ya. Jadi harus jelas, karena ini melibatkan pembaca resep juga. Nggak jelas, berarti nanti kemungkinan bisa terjadi salah pemberian obat ya. Nah, kalau macam-macamnya skripsi maaf saya ganti karena tadi kayaknya mati hidup nih ya. Preskripsi itu ada yang konvensional yang pakai kertas atau paper base ya, ada yang electronic e-prescribing. Prinsipnya sih sama kan, keterampilan penulisan soal yang dibutuhkan juga keterampilan penulisan resep yang dibutuhkan juga sama saja. Kalau misalnya kalian dikehendaki penulisnya Latin ya, di Indonesia kan Latin ya, tetap di yang e-prescribingnya tetap pakai Latin. Oke, aturan-aturannya yang harus dipenuhi. Resep itu harus baik dan benar, yaitu jelas dapat dibaca. Ya, yang tulisannya masih sandi rumput ya, tolong dikembalikan pada tulisan yang jelas dan dapat dibaca. Nggak boleh ya dokter tulisannya sandi rumput. Ya. Kemudian lengkap, kemudian sesuai undang-undang dan kaidah yang berlaku. Kemudian, rasional ini ya tepat obat, tepat dosis, tepat BSO, tepat cara dan waktu, dan tepat penderita. Ini merupakan pemahaman komprehensif ya. Nanti seiring waktu kalian akan bisa menelaah ya. Karena di Skillab ada apa? CR ya, klinik resmi atau integrated patient treatment. Sama sini. Nah. Baik. Di sini ketentuannya universal, resep itu sebenarnya tidak harus dalam bahasa Latin ya, tidak harus dalam bahasa Latin, bisa juga yang
di Amerika atau di Inggris ya tulisannya pakai bahasa Inggris ya. Tapi tergantung undang-undang negaranya mengharuskan bagaimana. Kita sayangnya masih pakai bahasa Latin ya. Jadi kalian harus bekerja lebih keras bahasa Latin untuk ini semua. Tapi ya karena bahasa Latin itu juga terbatas ya. Bahasa Latin yang disingkat apalagi ya. Kalau bahasa Latin yang disingkat makin nggak keru-keruan ya. Bagi pemakaian yang rumit ya atau di mana singkatan bahasa Latin tidak dapat atau tidak praktis diterapkan, ini masih boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk ketentuannya tidak boleh disingkat ya. Tidak boleh disingkat kayak apa? WA ya, kayak SMS ya. YG, BSE, semuanya tidak boleh disingkat. Nah, kemudian alasannya apa? Alasan yang mendukung bahasa Latin diterapkan pada penulisan agar kalian ya setidaknya ini susah-susah ngapain gitu ya. Nah, pertama, Latin itu adalah bahasa yang mati, artinya ya tidak mungkin ada penambahan kosakata baru ya. Kemudian merupakan bahasa internasional dalam dunia kedokteran dan farmasi ya, terutama Indonesia ya mungkin ya. Kemudian tidak akan terjadi dualisme pengertian tentang bahan atau zat yang dimaksud dalam resep kalau kalian menulisnya secara benar. Kemudian faktor psikologis juga ada ya. Penderita tidak perlu mengetahui bahan obat apa yang diberikan padanya dalam resep. Jadi walaupun kalian tulis nama obatnya, kita mungkin tidak tahu ya cara penggunaannya seperti apa atau campurannya bagaimana ya. Oke, kemudian unsur-unsur dalam resep. Nah ini yang harus lengkap ya. Pertama, ada informasi pemberi resep. Informasi ini ya kalau kalian sudah jadi dokter ada nama, SIP, alamat rumah, alamat praktek, nomor telepon, hari dan jam praktek ya, seperti di kartu nama. Semakin lengkap semakin baik. Kemudian superskripsio, ini ada simbol R ya, yang harus ada di setiap obat yang diberikan, di masing-masing obat yang diberikan. Terus ada juga kelengkapan nama kota dan tanggal ditulisnya resep, diberikan di kota mana dan tanggal berapa. Inskripsi, nah inskripsi ini mulai agak rumit ini. Ini adalah inti resep dokter, berisi nama obatnya ya. Nama obatnya bisa nama standar, generik, paten ya. Kemudian kekuatan obatnya juga ya. Kekuatan obat ini bisa miligram, gram, miligram, liter atau kekuatan lain. Misalnya persentase ya, berapa persen gitu. Oke. Kemudian subskripsi ini ada BSO-nya apa atau jumlah obat. Kalau ada MFLA, ini MFLA yang kedua ini, berarti ini obatnya racikan. Karena MFLA sendiri berarti mispak lege artis. Campur dan buatlah MF sesuai aturan lege artis. Berarti ini obat racikan. Kemudian yang kelima, ada signatura ya. Signatura ini dalam penulisan resep berarti cara baik, signatura ya, kita tadi sampai di signatura, ini aturan penggunaan. Seperti ya berapa kali sehari, tiap kali minum berapa tablet, karena tidak mesti setiap kali minum 1 tablet, tidak mesti ya, bisa 2, bisa setengah, seperempat ya. Kemudian saat obat diminum misalnya sudah makan, sebelum makan, atau sebelum tidur, atau informasi lainnya, misalnya obat keluar, atau diserahkan pada dokter, atau lainnya lah ya.
Penutup ini wajib ada di setiap masing-masing obat yang diberikan. Dalam satu resep ini bisa beberapa R, bisa beberapa penutup ya. Nah ini ada garis penutup dan paraf untuk obat daftar G. Kemudian tanda tangan ini untuk narkotika ya. Jadi ada narkotika dan selain narkotika itu daftar G. Kemudian identitas pasiennya ada nama, umur ya, dan berat badan paling enggak. Kalau itu merupakan pasien anak. Karena apa? Nah, ini untuk kontrol dosis obat ulang oleh apoteker penanggung jawab apotek. Ya, apa? Apotekernya akan melihat benar nggak sih ya, kalau anaknya segini dapat obatnya segini. Karena kadang-kala ya, namanya juga human error ya. Kita maksudnya memberi obatnya berapa, ternyata salah ketik atau salah tulis ya, jadinya berapa tuh. Kasihan nanti kalau misalnya pasiennya anak-anak, nanti bisa toksikasi ya. Kemudian ada satu lagi sih, alamat ya. Alamat itu juga penting, siapa tahu ya nama umurnya sama gitu ya. Jadi kita alamatnya. Nah ini contohnya. Mulai ke bagian prakteknya. Ya, kita bisa lihat ya, di sini adalah instansinya, misalnya ya, ini instansinya pemberi resep. Untuk dokter pribadi, ini bisa nama dokternya, kemudian SIP-nya. Tapi kalau ini merupakan suatu instansi ya, mencetak satu belangko resep untuk semua bagian. Nah, instansinya saja, kemudian di sini baru nama dokternya siapa yang memberikan. Nanti yang akan bertanggung jawab ya instansinya kalau melacak resep dokternya ini. Kemudian di sini ada subskripsinya ya, nama tempatnya, kemudian ada tanggalnya misalnya ya. Kemudian ini juga R-nya. Nah kalau ada 2 obat, R-nya 1, 2 ya. Kalau misalnya 2 obat ya, tetap harus di setiap nama obat ada R-nya. Kemudian deskripsinya, ternyata dia mau ngasih amoxicillin ya, MG500. Bisa dimengerti ini kalau ditulis begini, amoxicillin tab. Ini nama obatnya, ini BSO-nya. Tablet disingkat jadi tab, harusnya ada titiknya ya, tab titik. Kemudian kekuatannya MG500. Kenapa nggak 500 mg? Ya ini aturan ya, aturan yang biasanya ya. Kalau kekuatan untuk obat-obatan yang pakai berat ya, kita biasanya beratnya satuannya dulu baru angkanya MG500. Kemudian subskripsi volumenya atau jumlahnya, nomor 10. Ini pakai angka Romawi. Di sini didahului dengan nomor karena tabletnya jumlahnya 10. Oke. Kemudian signatura, cara pakainya. Dan cara pakainya ini S, signatura ini wajib dituliskan di setiap awal signatura. Ya, signatura. O-nya ini omni karena dia titik kesingkatan ya. Omni 8 hora setiap 8 jam ya. Diberi aturan pakainya setiap 8 jam tab 1 tablet, setiap 8 jam minum 1 tablet. Ini ada juga PC, artinya posvena, setelah makan ya. Kemudian kita garis bawah dan kita paraf karena ini bukan narkotika, paraf saja nggak apa-apa. Kemudian ada nama pasiennya, pro ya. Pro-nya siapa? Bapak, ibu, atau ibu, atau anak ya. Kalau anak AN ya, usianya. Kalau anak juga ditambahkan bisa dikurung gitu ya, misalnya 8 kilo atau 10 kilo, agar ada yang mengontrol ulang ya. Karena kita kalau anak riskan banget ya kalau salah tulis dosisnya ya, atau kamu salah menulis resep menghitung dosis itu
Yuk kita lihat lagi sekarang. Tadi kita sudah lihat untuk obat amoxicillin. Amoxicillin itu, nah, salah. Amoxicillin itu obat tablet ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya obat cair, ya? Misalnya obat cair ya, ininya tetap sama, tetapi inskripsinya agak berbeda. Yaitu nama obatnya paracetamol. Oh ya, nama obat ini didahului huruf besar, paracetamol, gitu ya. Terus sediaannya apa? Oh, ternyata sirup tuh singkatnya SIR, ya, SIR ketik SIR. Kemudian kekuatannya ternyata ini agak salah ya, 120 mg per 5 mili karena dia berat per volume, masih ingat ya besok. Kemudian kemasannya, kenapa kemasan juga harus ditulis sih? Karena bisa saja ada berbagai kemasan ya. Kalau salah kemasannya, kamu masuknya yang besar, dikasih yang kecil, atau yang kecil ketukar yang besar ya, itu nanti akan berakibat ya kalau misalnya kurang yang dari yang dibutuhkan ya mungkin terapinya jadi kurang efektif ya. Kalau kelebihan ya kasihan pasiennya bayar mahal gitu ya. Jadi ya sebaiknya kalau misalnya ada dua pilihan kemasan ya tuliskan kemasannya berapa. Kemudian ini ada lap 1, ini untuk yang cair biasanya lap ini botol ya, 1 botol. Kemudian signaturanya seperti ini. Ini signatura khusus, SPR ini signatura khusus untuk yang obatnya diminum jika diperlukan saja. Jika diperlukan saja, SPRN ya. 3 DD. Oh ini sebentar. Signa aturan pakainya Pro Renata PRN ya. Pro Renata kalau diperlukan bisa diberi 3 kali sehari, 3 DDY ya, 3 kali sehari, CTH 1 atau dalam kurung 5 mili. CTH 1 itu sendok takar 5 mili. Ini untuk memperjelas saja, atau kamu boleh 5 mili langsung boleh ya, asal kamu biar mempertimbangkan ini pemakaian obatnya dengan sendok takar ya. Jadi kalau dengan sendok takar ya boleh ditulis CTH-nya, boleh tulis 5 mili, tapi tetap tidak boleh menyalahi aturan. Misalnya sendok takar tuh ya adanya 5 mili, 2,5 sama 2,5 mili ya, 1,25 jarang. Nah, jadi ya kelipatan 2,5 mili. Nggak boleh tiba-tiba sirup dikasihnya misalnya 6 mili ya, gimana hitungnya? Oke. Di sini juga ya ini ada nama pasiennya, kemudian umurnya 2 tahun, dan ada BB-nya. Ya. Alamatnya biasanya juga ada sih di sini ya. Ini hanya contoh. Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Mulai bisa ya menangkap paling tidak aturan penulisannya. Kalau untuk menghafal isinya ya nanti deh. Mau pretest nggak ya? Pretest itu isinya apa? Masuk udah mau di pretest belum? Ya, ini urutan penulisan ya dari inskripsio atau inskripsio. Dari inskripsinya ini nama obat,
Kalau tablet ya, kalau bentuk tablet tuh ada nama obat, BSO, kekuatan obat, dan jumlah tablet. Deskripsinya sampai sini, jumlah tabletnya, deskripsi. Kemudian kalau cair atau setengah padat, ya cair misalnya sirup, setengah padat krim, solid, gitu. Itu nama obat, BSO, kekuatan obat, dan tambah volume kemasan. Baru jumlah kemasan obatnya. Ya, jadi perbandingan ya, ini ya, yang agak berbeda karena ada cair dan setengah padat. Karena bisa satu merek tuh ya beda-beda ya. Nah, oke. Nah, kalau urutan penulisan ya, signatura bagaimana? Nah, ini kalau tablet semuanya dimulai pakai S ya. Kemudian frekuensi pemakaian obatnya, berapa kali sehari atau tiap berapa jam. Tadi untuk contoh yang pertama, antibiotik kita pakainya tiap berapa jam ya. Karena antibiotik butuh waktu yang tepat ya, interval yang tepat. Interval yang tepat itu tiap berapa jam. Kenapa butuh interval yang tepat? Masih ingat nggak? Berhubungan dengan apanya? Kadar hambat minimal ya dalam darah, nah, konsentrasi obat dalam darah. Nah, ada juga tiap berapa jam, tiap berapa kali, 4 DDE, 2 DDE ya, 2 kali sehari, 4 hari. Kemudian jumlah obat setiap kali konsumsi, berapa tablet atau berapa mili ya, 1 tablet, 2 tablet, setengah tablet, atau berapa mililiter. Nah ini untuk tablet dan untuk cair ya, atau juga pakai CTHC ya, nanti lihat ya. Kemudian aturan khusus, misalnya waktu tertentu itu misalnya pagi dan sore, itu misalnya obat untuk kulit ya, pagi dan sore biasanya dokter menyarankan pemakaiannya, karena anggapannya setelah mandi ya, walaupun mandinya juga nggak tahu ya berapa kali gitu ya. Waktu tertentu atau bila perlu saja, bila perlunya kapan ya, karena satu obat bisa saja ada beberapa kegunaan. Kemudian yang berkaitan dengan makan ya, waktu makan, misalnya obatnya rusak oleh asam lambung yang naik ya, jangan dekat-dekat waktu makan. Atau misalnya obatnya bisa merusak lambung ya, setelah area tubuh mana yang diberi ya, itu juga bisa kalau misalnya obatnya topikal. Kemudian kalau setengah padat ini ya cukup S, frekuensi pemakaian dan aturan khusus ya. Oke, kalau jumlah obat setiap kali konsumsi nggak usah, karena memang tidak bisa dihitung biasanya. Baik, tadi sudah ya, sudah obat antibiotik, tablet. Nah sekarang obat racikan. Ini perkenalan dulu ya, obat racikan sebelum saya nanti berikan bagaimana sih cara menyusunnya. Informasi pemeriksaan, inskripsinya udah ya. Nah untuk inskripsi ini adalah penggabungan 2 macam obat ya, satu namanya paracetamol, satu namanya guaifenesin. Ini MG100, MG150. Ini ya inskripsinya, ini berarti yang ini nih, yang nama obatnya. Kemudian subskripsinya adalah cara pembuatannya tadi, MFLA, campur dan buatlah sesuai aturan. Puyer atau serbuk ya, DTD, data list dosis, masing-masing dosisnya sesuai yang di atas. Kemudian dibuat 30 puyer. Kemudian signaturanya S, signa, PRN, prorenata kalau perlu, 3 DDE, 3 kali sehari. 1, jadi tiap kali minum 1 puyer. Kemudian garis penutup dan paraf, dan ada keterangan hasilnya. Yang ingin ditanyakan
Ini misalnya yang kalian buat di praktikum besok ya, mencampur bar. Nanti kita bisa sih pakai DTD, enggak pakai DTD. Kalau pakai DTD, masing-masing puyernya isinya ini, masing-masing ya, tiap kali. Kalau udah pakai DTD gimana? Tidak pakai DTD, DTD-nya dihapus, ya, masih sama ya. Maka semua roti ini buat kan dibagi jadi 30 gitu. Oke. Nah, sesuai kelengkapan resep yang tadi kita bicarakan, penulisan resep ini sudah lengkap loh. Jawab ya, jawab. Sudah lengkap belum? Belum lengkapnya di mana? Mungkin ada yang sudah dapat anunya, PPT-nya. Yuk kita lihat yuk. Nggak lengkapnya di mana? Nah ini ya. Ini benar ya, salah. Informasinya nggak lengkap ya. Superskripsi ya sudah. Nah subskripsinya volume nggak ada ya. Signatura waktunya ya lumayan lah ya. Ya kalau noksilin yang skripsinya tidak ada besok, tidak ada kekuatan, garis penutup nggak ada paraf ya. Informasi pasien ya sebenarnya nggak ada alamat nih. Oke. Yang benar ini nanti tolong cek di dalam PPT mungkin ya atau dalam blog dulu. Nah, ini yang lengkapnya ya ini ya, ini dilengkapi. Kemudian ada nama tempat dan tanggal, kemudian didahului dengan R. Nama obat, BSO, nama obatnya didahului dengan huruf besar. Kemudian ada konsentrasinya, ya, karena sirup 5 mili. Kemudian ada volumenya, 50 mili. Ada jumlah pemberian resepnya berapa botol. Kemudian di sini apa artinya ini? Yuk, SO8H. Apa tadi? Diberikan setiap 8 jam ya. Signa Omni 8 hora diberikan ya, pakainya kurang pakainya tiap 8 jam. Tiap 8 jam diberi berapa? 5 mili. Tergantung dari apa? Tergantung dari ini ya, berat badannya nanti hitung-hitungan juga. Kemudian PC pos 6. Pos 6 ini setelah makan. Kemudian karena ini antibiotik ada pesan-pesannya. Harusnya di sini bisa ya, dihabiskan. Karena kalau tidak, kalau Anda memberi antibiotik tidak ada pesan-pesan dihabiskan, maka batuknya sudah kurang langsung berhenti, ngapain minum obat lagi gitu ya. Obat itu tidak baik banyak-banyak ya, racun. Nah, tapi kalau Anda menghentikan antibiotik ya, sebelum sembuh maka akan timbul resistensi ya. Itu akan jauh lebih hebat dampaknya. Akan kerugiannya akan jauh lebih banyak daripada Anda menghabiskan setelah sembuh. Harusnya antibiotik kan setelah sembuh plus 2 hari gitu ya. Baik. Ada yang mau bertanya? Sampai sini? Paham ya? Oke. Paham nggak paham, pokoknya kalau sudah lewat kuliah ya sudah. Nanti kita ketemu di praktikum. Nanti ketemu di responsi, ketemu di ujian blog. Jadi kalau nggak nanya ya salah sendiri ya. Sudah dikasih kesempatan. Oke. Pedoman yang biasanya kita pakai ini bukan resepnya. Ya penulisan nama obatnya ini ya, ketentuannya dimulai huruf besar, ditulis secara lengkap atau kalau mau disingkat pakai singkatan resmi yang ada di Farmakope Indonesia, nomenklatur internasional. Misalnya asam silat bisa disingkat asid salisilik ya. Jadi singkatannya begini.
siksalik. Kemudian penulisan jumlah obat ya, satuan beratnya ini. Kemudian ada lagi yang volume ya, mili international unit ini juga ada ya, liter juga ada kalau sampai liter. Terus dalam tuan G itu pakai Romawi. Kemudian nah ini alat takarnya yang ini tadi CTH yang paling banyak itu sendok teh ini ya, sorry ini autocorrect sendok teh atau sendok takar yang 5 mili. Jadi ini bukan sendok yang ada di rumah kalian ya, sendok apa logam yang buat nyuapin adik kecil gitu ya, bukan ya, ini sendok takar khusus untuk obat yang ada umutnya. Kemudian kalau C, tulisannya C berarti per 15 mili, satu C itu 15 mili, CTH itu 5 mili. Kemudian ada juga gute, ini tetes ya. Tetes kalau cairannya encer ya, satu tetes itu 0,05 mili atau 1 mili itu 20 tetes kalau encer ya, kalau viskositasnya biasa. Nah, pedoman cara tulisan resep yang lain, misalnya ini ya, jadwalnya ditulis secara benar aturannya ya. Kemudian misalnya kok kentok pemakaian yang rumit banget gitu ya, bisa ditulis SUC asal kalian sudah edukasi ya. Kalau nggak edukasi SUC di skill lab salah ya, nggak ngerti ya. Nah, ini nanti diterapkannya saat dipraktek saja ya. Kalau di sekitar SUC nggak cukup nanti waktunya ya. Tulis resep aja kadang nggak selesai gitu ya, udah keburu waktu habis, tambah harus edukasi ya. Oke, kemudian setiap selesai penulisan resep diberi tanda penutup. Tanda penutupnya ada 2 R. Jadi satu belangko itu bisa ada beberapa R ya, dan beberapa garis penutup. Kemudian ada juga bisa penambahan tanda atau iteratur ya, atau NI atau NEIT ya, NEIT iteratur. Boleh diulang atau tidak boleh diulang. Kalau di kiri atas dari resep maka bisa diulang seluruhnya, seluruh obat dalam resep itu. Kalau tidak maka ditulis di bawah setiap resep. Demikian juga untuk NEIT atau NI ini. Kemudian tanda situatif untuk di sebelah kanan atas. Oke. Obat yang boleh diulang kira-kira apa? Kalau dokter nulis boleh diulang 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kira-kira yang seperti apa? Untuk misalnya penyakit yang kambuh-kambuhan, akut kambuh-kambuhan, misalnya asma ya, dikasih obat tiap kali asmanya kambuh. Asma kambuh berapa kali sebulan? Apakah ada yang bisa memprediksi? Ya nggak bisa ya. Jadi ya kira-kira deh, misalnya tebusnya untuk 10 kali pemakaian atau untuk 5 kali pemakaian. Nanti kalau kurang bisa diulang lagi ya. Tapi kalau keseringan mengulang ya juga nggak ya. Pertimbangannya kalau keseringan berarti harus segera kontrol ya, jangan terlalu sering juga. Tidak masa iter 100 kali, waduh ya. Kalau iter itu nanti saat kalian menebus pertama kali, dan misalnya iternya 10 kali ya, atau 3 kali lah, 3 kali ya. Kalau kalian menebus, nanti apotek akan memberikan salinan kopi resep. Kopi resepnya iter 2 kali, dikurangi 1, nanti iter nebus kedua iter 1 kali gitu ya. Kalau NEIT biasanya untuk apa? Misalnya untuk obat-obatan yang potensi menjadikan kecanduan atau penyalahgunaan gitu ya. Apa misalnya yang potensi kecanduan atau penyalahgunaan? Kira-kira diazepam, valium, trihexyphenidyl loh, dextromethorphan, pakai obat batuk. Iya itu sampai dilarang-larang sekarang ya. Ukur disalahgunakan. Nah, kemudian
Catatannya untuk nama obat dan PSO urutan penulisannya dapat dibalik. Tapi untuk kesepakatan penyeragaman, tuliskanlah nama obat dahulu baru kemudian PSO-nya ya. Untuk penulisan frekuensi pemberian obat itu bisa sih dalam singkatan dalam huruf, misalnya 2DD ya, 2DD 2 kali sehari itu bisa kamu tulis B pakai B, DD gitu. Tapi jangan, karena B ini bisa potensi disalahartikan menjadi 6 ya. Tahu ya, B sama 6 kan sama ya. Jadi janganlah ya, pakai angka saja, angka Latin saja. Angka Latin, angka Arab ya. Oke, setiap singkatan dituliskan dengan huruf yang diberikan titik di belakangnya. Nah ini contoh kalau misalnya ada yang nggak boleh diulang ya. Kalau nggak boleh diulang semua ya kamu taruh sini. Kalau nggak boleh diulangnya yang ini ya kamu taruh sini. Siapa tahu ada yang boleh diulang, ada yang nggak boleh diulang ya. Kemudian liter juga sama saja ya. Liter ini berarti ya dua-duanya obatnya nggak boleh diulang. Kalau liternya di sini berarti ini saja yang nggak boleh diulang. Oke, yuk jawab. Mana saja yang boleh diulang dalam resep berikut? Yang mana? Hanya Astipen. Kalau yang ini? Wah ya. Itu ya? Tahu ya? Oke. Tahu nggak tahu harus tahu. Nah sekarang kita lihat ada kalau dalam resep dokter preskripsi itu ada 3 macam formula resep tergantung obatnya yang mau diberikan yang kayak gimana ya. Apakah misalnya obat generik atau obat dengan merek dagang atau obat racian sendiri ya. Nah, ini kalau ini formula pakai obat generik ya. Ini formula officinalis namanya. Kalau ini kalau amoxicillin itu isinya amoxicillin ya. Ini pakai merek dagang ya, magistralis yang ini. Racian, kenapa racian ya ini? Karena tadinya apa digabungkan ya. Jadi puyer. Jadi obat baru. Nah, lihat ya. Ini R-nya, ini kan ada 3 macam obat. R-nya masing-masing ya. Masing-masing obat yang diterima pasien. Jadi kalau obatnya 3 yang diterima pasien, yang terima Pak Darno ini 3, ya ada 3 R. Ada 3 garis penutup dan paraf. Ya. Kan bisa saja bukan paraf ya. Kalau yang ini misalnya jadi morfin gitu ya. Ya ini tanda tangan yang satu ya. Formula officinalis pakai sekian generik berlogo. Nama obat sesuai dengan mereknya ya. Misalnya ini, kalau ini adalah nama ini sediaan generik, ini formula standar di farmakope. Ini adalah obat batu hitam ya. Obat batu hitam kan ada formula khususnya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu. Kalau apoteknya bisa ya, bisa dan mau buatkan ya, kamu bisa tulisnya seperti ini. Nanti dia akan melihat farmakope Indonesia. Kemudian kalau sediaan generik, nama obatnya sesuai kandungan bahannya ya, bahan aktif. Nah, kalau obat paten atau obat merek dagang sih ya, bukan paten. Ya paten ya merek dagang sih. Nah ini bisa macam-macam ya. Nanti kalian akan saya beri tugas untuk obat merek dagang ini di laporan saja ya. Kalau untuk praktikumnya kita pakai yang bahan bakunya saja ya, yang generik saja. Nah misalnya ini ada satu obat mereknya apa? Bisolfon, tapi besoknya beda-beda ya. Bisolfon ada yang tablet, ada yang solusiu, ada yang elixir ya. Kalau tablet, kenapa ini kok nggak ditulis tabletnya berapa mili? Misalnya alasannya adalah ya cuma 1 tablet, 1 kekuatan gitu ya. Itu bisa juga. Kalau kalian menemui obat merek dagang cuma 1 kekuatan saja, tidak ditulis kekuatannya, oke. Tapi ya harus saya itu cuma 1 kekuatan aja. Kalau enggak ya salah.
Kemudian yang kedua isoton solusio, ini kekuatannya ada ya, langsung 1. Yang kurang apa ini adik-adik? Volume ya. Kalau ini berarti kita asumsikan ini cuma ada 1 kemasan ya, kalau ada 1 volume. Ini 3 dB 1, ini 3 dB CTH 1 ya, kalau perlu saja. Kalau ini eliksir masih ada yang ingat apa itu? Dia cair yang mengandung alkohol ya, alkohol apa? Nah, ada alkoholnya dalam dia cairnya. Nah ini juga agak beda ya, solusius sama eliksir. Yang 1 halal, yang 1 tidak. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya obatnya mau diteteskan ya, obat tetes nih ya, ke mata, telinga, hidung. Nah ini ya, ini Sendocetabad tuh mereknya. Kemudian BSO-nya eye drops, nggak apa-apa ya, bahasa Inggris ya, oke, udah tahu ya. Eye drops konsentrasinya nggak tahu, kemasannya nggak tahu, karena ini kita singkat saja karena saya ingin cuma ini memberi contoh di sini ya. Mata kanan kiri OD strip OS, dengan kanan kiri ADS. Kalau kanan kiri selain bisa pakai ODSOS, sebenarnya bisa ODS, itu juga bisa ya. Ini secara lengkap aturan pakai 3 kali sehari, 1 tetes ya, artinya 1 tetes ODSOS apa? Mata kanan dan mata kiri, ophthalmic dextra dan ophthalmic sinistra atau ophthalmic dextra sinistra, ODS kalau apa. Kemudian ada lagi ya, kalau aortic ya, ini otolin aortic drops 1 3 kali sehari, 1 tetes, ADS aortic dextra and aortic sinistra atau aortic dextra sinistra, AD itu juga tak apa-apa. Kemudian kalau nasal drops ini ya, tidak ada sinistra dextra karena muaranya sama. Misalnya, kan tapi hidung tersumbat bisa ya, hidung tersumbatnya kanan apa kiri ya, tapi kan bisa ganti-ganti juga ya. Semuanya obatnya kalau diteteskan yang tidak tersumbat itu nanti ya akan bermuara di nasofaring kita. Jadi tidak usah tulis sinistra. Untuk oral drops, hati-hati apakah pemberiannya dengan ini ya, pipet atau tetes. Kalau ini tutupnya dibuka, ini langsung botolnya terbuka ya. Jadi berapa tetes gitu ya. Misalnya Kafiplex drops 10 ml Lak 1 S1 DD 1 kali sehari 3 tetes ya. Udah nanti anaknya disuruh ke mulut terus tetes gitu ya. Atau mau bisa teteskan ke makanannya, bisa tetes gitu. Kalau yang ini tetap hitungannya pakai berapa mili ya, bisa pakai berapa mili karena apa, di sini sudah ada ya, sudah ada ini setengah mili, ini 1 mili gitu, berapa mili tiap per 1 mililiter itu. Nah bisa dirincikan ya, tepat di situ. Nah, ini ada Trokes, TSE, TAQ. Masih ingat Trokes itu apa? Kayak permen itu ya, kayak permen. Ya, Trokes kayak permen tapi bentuknya seperti donat, gulung di tengah. TSE, tablet, salut, enterit. Salut enterit pemakainya pos 6. Kalau yang ini
PC ya. Kemudian nah ini memakai 3 kali sehari setelah makan dan 1 kali sehari sebelum tidur karena ada HS Horasomni. Jadi takjunya 1 sebelum makan 3 DT, kemudian 1 Horasomni. Kemudian di sini untuk suppositoria dan ovula, nah, ini selalu pakai UE ya. Kalau misalnya memang dia dia kan diselipkan ke rongga tubuh, jadi UE. Jangan sampai diminum misalnya. Nah, untuk yang agak rumit misalnya injeksi. Injeksi ini bisa saja kita pesan ke apoteknya untuk memberikan pasien obat saja atau dengan alat suntiknya misalnya ya. Misalnya di klinik pribadi ya, misalnya kita nggak nyetok ya udah tulis resep. Sekalian sama obat suntiknya, sekalian sama pengencernya ya bisa ya. Terus SIMM. Nah, di SIMM itu apa? Dibeli tapi dikembalikan ke tenaga medis. Tenaga medis yang akan aplikasikannya. Jadi untuk obat-obatan yang disuntik atau yang pasiennya memang tidak bisa membeli sendiri, tidak bisa mengaplikasikan sendiri ya, tidak bisa menelan atau harus pakai alat nebulizer misalnya di tempat praktek dokternya ya, atau harus disuntikan oleh dokter atau bagaimana lah ya, itu harus SIM. Atau juga misalnya untuk obat-obatan yang dibeli untuk pasien rawat inap ya. Jadi harus SIMM. Nanti semua akan diberikan ke perawat yang akan memberikannya pada yen. Kemudian untuk obat yang diberikan dalam bentuk single dose ini ada S-House ya untuk signalnya. Ini R Cefixime itu antibiotik ya, Cefixime. Kapsul MG100 ya, nomor 4. Ternyata kita butuh 400 mg. S-House itu ditelan semuanya sekaligus. Nah, kalau kamu nggak bilang S-House, dan nanti takutnya ini satu-satu gitu. Padahal kita butuhnya langsung konsentrasinya naik secara drastis untuk obat single dose. Oke. Ada pertanyaan untuk obat-obatan yang bisa langsung diberikan ya, officinalis yang magistrasi ya. Ada pertanyaan spesialistis? Kalau enggak kita beralih ke formula magistralis. Formula magistralis ini nanti akan resep baca ya, karena agak susah. Nah, oke. Sebenarnya ini sekarang dengan banyaknya banyaknya obat yang beredar ya, banyaknya BSO yang sudah beredar, obat bermerek yang sudah ada campuran macam-macam, kita bisa sih minimalisasi untuk formula magistralis ini. Tapi siapa tahu ya kalian nanti butuh misalnya di bagian-bagian tertentu ya, bagian kulit atau bagian anak ya. Iya kalau misalnya memungkinkan ya dikasih formula spesialistis gitu ya. Kalau misalnya nggak ada atau keuangannya terbatas, kamu kasih sirup 3 macam gitu ya, uang berapa mahalnya, dan tidak ditanggung BPJS kalau kesirupnya kan. Jadi kalian bisa pilih yang ini ya, racikan. Nah, di obat racikan ini ada juga bahan-bahan penambah ya. Misalnya ini Collagen Saporis ini nambah rasa ya.
Nambah rasa biasanya rasa manis ya, ada sakarin laktis, ada sirup simplet ya. Nambah Coryton odoris ini harum-harumnya ya, kayak kita bikin kemarin ya, bikin balsam, ada oleum apa ya. Kemudian ada konstituen atau vehicle. Ini ada bahan pengisi, jadi bahan untuk mengisi saja ya. Bahan pengisinya ini bisa ada manis-manisnya, bisa enggak juga nggak apa-apa ya. Bisa juga cuma talek-talek gitu ya, kalau misalnya untuk bedak gitu. Nah, kemudian, oh ya, kalau ini untuk pulveras beratnya ya kira-kira segini, solusio itu tidak perlu pakai Coryton odoris ya. Oh ya, jika diperlukan saja kalau baunya nggak enak. Kalau suspensi itu butuh ya, yang wajib itu suspensator. Karena suspensi itu kan harus dibuat kental supaya bahan obatnya tidak bisa tercampur rata di cairannya pelarutnya itu, tidak mengendap secara cepat. Oke. Ini contohnya ya. Contohnya penulisan formula magistralis. Sebenarnya ini sama ya, hasilnya nanti sama. Hanya yang berbeda apa kira-kira? Nah, hasilnya sama ya. Tiap puyernya ada 10 puyer, isinya 100 mg. Yang berbeda hanya DTD-nya ya. Ini pakai DTD, ini nggak pakai DTD. Dan kalau pakai atau nggak pakai, ternyata inskripsinya agak berbeda ya. Yang lainnya sama, tapi adanya DTD ini menyebabkan inskripsinya berbeda. Nah ini yang pertama, bisa dilihat ya. Pemakaian tanda DTD ya, data listosis sesuai dosis yang berat. Tiap puyer akan dibuat isinya sesuai dengan resep yang tertera di atasnya. Jadi tiap resepnya isi ini tambah isi ini ya. Ini isinya paracetamol 100 mg dan sakarin laktis ya, sakarin laktis pemanis. IS ada yang tahu? Quantum saktis secukupnya. Secukupnya tidak ada ya, tidak ada batasannya, pokoknya secukupnya. Agar mudah dibagi saja. Jadi kalau yang QS ya suka-suka kamu lah ya. Suka-suka Anda. Kemudian MFLA. Ini apa? Singkatannya campur dan buatlah sesuai aturan. Kalau sesuai aturan apa sih dalam pembuatan puyer atau pembuatan resep yang lain, resep racian lain? Bagi artis artinya saat membuat resep racian yang akan dihancurkan atau dihaluskan terlebih dahulu atau dimasukkan terlebih dahulu adalah yang paling kecil ya, yang paling kecil volumenya atau beratnya ya. Kalau ini cuma satu ya nanti tinggal tergantung yang ini sama yang ini lebih berat yang mana. Kita ingin memastikan bahannya tercampur homogen ya, tercampur dengan baik. Jadi yang kecil dulu, baru nanti yang lebih besar yang ditumbuk. Kalau punya, oke. MFLA full puyer atau serbuk ya. DTD sesuai dosis di atas untuk tiap puyernya. Nomor 10. Berarti buat 10 puyer isinya ya ini. Isinya ini. Ngerti ya? DTD artinya itu. Tiap-tiap puyernya isinya ini. Kalau tanpa DTD berarti seluruh resep akan dibuat dengan bahan tertera atasnya. Seluruh resep ya, seluruh resep. Kemudian ini semua akan dibagi jadi 10 puyer.
nanti untuk ini sering ketukar ya, tapi kalau ketukar bisa bayangkan ya apa yang terjadi kalau inskripsinya ketukaran karena yang pakai DTD dan yang nggak pakai DTD. Apakah itu terlalu kecil sekali atau terlalu besar sekali nanti. Jadi jangan pernah tertukar. Nanti saya juga diresponsi paling Pak DTD pakai DTD, instruksi khusus. Karena salah ya, kalau salah itu akibatnya fatal ya. Nah kemudian ini kalau pakai kapsul ternyata kalau pakai kapsul hanya tambahkan incap saja ya. Tadi misalnya paracetamol MD500 dibuat jadi dihaluskan dibuat jadi puyer ya, sesuai dosis di atas masing-masing sesuai dosis di atas 10 puyer. Kemudian masukkan dalam kapsul. Incap ini kalau mau diteruskan ke sini boleh ya, penulisannya mau diteruskan ke samping boleh, kalau nggak cukup ini karena nggak cukup ya, ini jadinya naik ke bawah. Kemudian jangan lupa untuk aturan pakainya Signa Pro Renata kalau perlu 3 kali sehari. Cup 1-nya ini jangan sampai salah karena di sini ada misalnya ada tablet, ada pul, ada serbuk, ada cups. Yang mana yang kita tulis ya? Yang kita tulis adalah yang diterima pasiennya, yang diminum pasiennya itu apa? Kapsul kan? Ya udah. Nah saya minum. Ada pertanyaan? DTD, pakai DTD enggak, pakai DTD enggak. Sebenarnya ini sederhana, cuman kalau apa ya, banyak juga yang keliru ya, mungkin karena karena waktu untuk membuat resep tergesa-gesa kan ya, responsi. Nah ini kan ada dari penulisan formula magistralis yang apa ya, yang cair, yang suspensi. Nah ini paracetamol tadi ya, sirup simplex sebagai bahan pemanis. Kemudian ternyata ada PGA. PGA itu Posiobuni arabica, sertal atau suspensator. Di sini paracetamolnya 1 gram, sirup simplexnya 7,5 ml, PGA-nya IS. IS tadi apa dek? IS quantum satis alias secukupnya ya, IS secukupnya. Ada nggak sih? Ada ya. Ini aqua destillata ya. Aqua destillata ini ditambahkan sampai 50 mili. Nah ini ada aqua destillata ISAT secukupnya. Kalau ada 2 sama AT, pakailah yang AT. Tambahkan sampai dengan seluruh campurannya ini 50 ml. Artinya ini kita pakai yang apa ini deh, berat per volume ya, hasil akhirnya volume. Jadi ini tambahkan, kemudian penutupnya aqua destillata akan ditambahkan sampai seluruh campurannya itu 50 ml. Kemudian campur dan buatlah sesuai aturan menjadi suspensi.
yang diberikan kalau perlu 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 mili. Nah 5 mili ini kalau apa ya, ini ada pesannya kalau demam. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ada QS secukupnya, ada AD ditambahkan sampai dengan ya, tambahkan sampai dengan volume campurannya, larutan campuran 5 mili. Jadi ini pasti ditambahkannya terakhir kalau ada AD-nya, karena dia sebagai yang menggenapi takaran, apakah timbangan atau volume ya, pasti terakhir saatnya. Oke, soal. Yuk. Berapa paracetamol dalam tiap puyer? Kalau yang ini DTD ya. Berarti tiap puyernya 50 mg paracetamol. Kalau yang ini berapa? Ada DTD-nya nih. Yuk. 150. Masih ragu-ragu. Oke, nanti berlatih ya di rumah. Tidak terlalu sulit sih. Nah, ini yang saya ingin bilang ini ya, SPRN 3DD POP 1. Berikan kalau perlu 3 kali sehari, diperlukan kalau perlu bisa sampai 3 kali sehari. Tiap kali minum 1 puyer kalau demam. Kalau ini SPRN TDD, karena 3 itu bisa diganti jadi T ya, tri. Tapi jangan ya. Ini kalau apoteker harus tahu ya, kalau ada yang nulis T, ada yang nulis 3, ada berapa ya. Tapi Anda ya jangan aja ya, daripada nanti salah baca. Febris ini juga kalau apa ya, demam ya, febris itu kan demam. Tapi kadang-kala kita akan menggunakan sesuai bahasa yang dipakai oleh pasien untuk menggambarkan gejalanya. Misalnya vertigo. Vertigo itu pasien bisa menggambarkan gejalanya gimana? Muter-muter atau apa? Buyar atau pusing gitu ya. Nah, tergantung sesuai penangkapan pasien, kita bisa kok mengganti, nggak usah febris ya. Misalnya untuk vertigo ya, kita bisa buyar, tiap kali buyar tuh boleh ya. Misalnya obat vertigo ya. Tapi kalau febris sih demam udah jelas saya. Karena misalnya ada hambatan komunikasi ya, ada hambatan komunikasi bahkan bisa bahasa Indonesia gitu. Daripada nanti diedukasi ya, diedukasi oleh apotekernya ini tiap kali vertigo ini benar ya. Aduh, vertigo apa ini, makanan apa. Nah, kemudian formula magistralis ini bagaimana ini? Ini tidak jelas ya. Hati-hati kalau membuat puyer dengan formula puyer. Membuat racian dari obat paten atau merek dagang, karena ini Pirafit ini ternyata isinya ada 2 ya. Kalau kamu bilang Pirafit MG 200 tuh yang berapa, yang mana ya, ini satunya 410 atau bagaimana sih? Agak rancu ya. Nah, kalau pakai formula campuran jangan tulisnya berat gini ya, Pirafit MG 200 aja, jangan pakai tab aja, pakai tab lebih benar. Nah, untuk contoh yang benar gimana? Kalau formula magistralis tapi pakai obat dengan 2 macam kandungan, ini contohnya bisa Pirafit tab ya nomor 15, kita nggak nyebut isinya ya, pokoknya Pirafit 15 tablet ya, dibuat jadi 30 puyer ya. Pirafit sakarinatis secukupnya, kemudian tenang PA campur dan batas sesuai aturan menjadi puyer nomor 30. Kemudian bisa juga Pirafit tab setengah ya.
Ini kalau mau pakai DTD ya, tiap bungkus puyarnya isinya setengah tablet grafit, tapi dihaluskan. Ini bisa, atau masing-masing ya ditulis ya, komposisinya masing-masing terserah. Jadi tidak boleh tadi yang seperti ini. Contoh ini ya, irafitnya padahal campuran ditulisnya 200. Membingungkan, nggak boleh ambigu. Nah, ini juga ya, sistenol dan dextamin. Sistenolnya campuran, dextaminnya juga campuran. Ya. Terus bagaimana yang benar? Nah, kita lihat komposisi sistenolnya ini ternyata ya ini paracetamol dan asetilsistein. Biasanya ini diberikan untuk orang-orang dengan gangguan hati yang membutuhkan paracetamol. Karena apa? Karena asetilsisteinnya ini bisa mendetoksikasi nadi yang terbentuk dari paracetamol, ya, metabolisme paracetamol. Kemudian dextamin ini campuran dexamethasone, ini kortikosteroid dan dexchloroquine maleat. Oke. Nanti dilihat lagi deh ya. Kalau itu nggak boleh ya, yang boleh ya. Tap setengah, tap seperlima masih boleh ya. Karena apa? Karena DPD itu ya nggak mesti 1/5 boleh, asal nanti si lahirnya memang ya bisa diterapkan gitu ya oleh apotekernya bisa hitung benar-benar. Kalau bedak tabur, ini bedak tabur lotion ya. Nih, untuk ini bedak tabur 2% ya. Oleh Rosorella secukupnya, kalkumen secukupnya, kemudian dibuat jadi ini. Nah, ini artinya nih, Signatura 2 DDE 2 kali sehari MFP Mane vespere, pagi dan malam hari. Ini malam hari, vespere itu malam hari yang agak ke sore ya, jam 7, jam 6 gitu. Ya dibilang jam malam ya sore. Ya itulah. Biasanya habis mandi. Nah, ini untuk pemakaian luar. Ya. Ini di obat-obat topikal ini biasanya banyak banget. Jadi apalkan aja ya, S2DD, MFP, UE. Oke, ini juga formula magistralis kalau misalnya ada 2 campuran ya. Tadi apa? Ini apa artinya? Ingat? Artinya apa artinya? Ditambahkan sampai ya, semua campurannya ditambahkan ini, tambahkan vaselin album sampai campurannya itu 20 gram. Kalau ini obatnya akan ditambahkan basis krim, water in oil, strip oil itu water in oil ya, sampai dia 20 gram. Ada pertanyaan? Nah, selain iya baru diganti. ini yang harus kita perhatikan ya dalam memberikan obat ini ya. Semuanya harus diperhatikan. Kemudian ini obat untuk anak. Untuk perhitungannya bisa pakai macam-macam. Ini sebenarnya nanti ada ya blok pediatri khusus sepertinya, tapi masih di semester berapa ya, 7 atau 8 ya. Nah, agar kalian tidak ketinggalan ya, saya berikan sedikit ya, tapi ini tidak akan dimasukkan dalam responsi. Untuk pengetahuan saja, siapa tahu nanti untuk apanya ya, untuk silat itu diperlukan, siapa tahu ya. Jadi
Untuk individual dengan ukuran fisik kita bisa pakai berat badan anak dan luas permukaan tubuh. Luas permukaan tubuh ini yang paling spesifik ya. Kemudian bisa juga dihitung dari dosis dewasa. Dosis dewasa ini rumus kasar ya, rumus kasar, dan ya rumusnya banyak tergantung kondisi anaknya. Jadi misalnya ini berat badan ya, berat badan ini harus cari dosisnya berat badan per berapa, per kali atau per hari. Kalau LPT ya kita kasih ini nih 1, nanti ada rumusnya ya, ada rumusnya. Kalau untuk dosis anak ya, untuk anak kurang dari 8 tahun pakai rumus Young. Untuk anak lebih dari 8 tahun pakai rumus ini. Jadi ini ya sampai apa ya? Ini kalau dari sini sampai anaknya itu umur berapa? 8 tahun ya, sampai anaknya umur 8 tahun ya dianggap sebagai sudah sama dengan ini. Oke. Sudah ya. Nanti ya bisa kalian lihat. Nanti bukan saya sih yang ngasih, dokter cek sepertinya ini. Kalau ini rumus Clark ini berdasarkan berat badan, ini berat badannya dianggap 70 ya. Tapi ini juga sangat kasar ya, karena biasanya sampai umur tertentu itu sudah bisa dianggap dewasa, misalnya umur 12 atau berat badannya 30. Nanti bisa dilihat sebentar. Kita ke, nah ini ternyata kalau dihitung, ya ternyata kalau dihitung ini bisa beda-beda loh ya, bisa beda-beda untuk tadi untuk satu anak aja ya bisa beda-beda. Tapi terus yang mana ya? Kita pakai yang paling spesifik. Kalau ada pakai yang berat badan anak. Kalau misalnya toksik obatnya biasanya ada untuk luas permukaan tubuh. Itu misalnya yang kemoterapi itu perlu luas permukaan tubuh, nggak bisa pakai berat badan. Oke. Sekarang ke mana nih ya? Obat cair ya. Obat cair. Kalau resep ini ada kesulitan adik-adik, masih ada yang perlu tidak ngerti nggak? Perlu kita dalami lagi nggak? Tadi kan sudah ya untuk contohnya ya. Chlorantraniliprol mg 125 ditambahkan sapernal secukupnya, kemudian dibuat puyer, tiap puyernya ini ya. Banyak 20 puyer, kemudian diberikan 4 kali sehari 1 puyer. Oke, kalau ini juga sama ya, sama tapi ini tidak pakai DDT. Tidak pakai DDT. Ini langsung 20-nya langsung digabungkan, tidak pakai DDT. Kalau yang cair, yang cair ini nanti kloramfenikol 2,5 gram. Kemudian ada sirup simpeknya sebagai pemanis ya, 10 ml. Kemudian ada PGA, Posiobumia arabica, suspeksator, pengental ya, secukupnya. Kemudian ada aqua destilata yang harus ditambahkan ke dalam campuran ya, sampai volume total campurannya 100 ml. Aqua destilatanya ini kalau misalnya berat per volume nggak tahu, karena gram yang ini berapa volumenya kita juga nggak tahu. Kemudian dibuat jadi suspensi. Kemudian berikan 4 kali sehari, masing-masing pemberian 5 ml. Oke.
cukup. Kemudian di sini pemenuhan resep yang ini satu kali minum 5 ml per 140 ml. Sudah ada 3 kali. Kalau ini bagaimana nih? Kita memahaminya seperti apa ini? Kalau ini kita harus menghitung lagi ya, karena di sini kita pakai per 5 mili, KTH 1 per 5 mili. Jadi untuk resepnya ya hitung satu kali minum berapa, ya berapa miligram, satu kali minum 5 mili. Nah itu kita bisa sesuaikan, karena kita yang buat resepnya kok ya. Kemudian untuk dosis obat luar, ya. Dosis obat luar bisa pakai satu saja, ya, bisa pakai satu obat seperti ini. Chloramphenicol 2% misalnya. Kemudian langsung ditambahkan fungibulum atau bahan pengisi, basis krim, oil in water. Oil in water yang banyak oilnya atau waternya. Nanti krimnya oily atau watery. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang penyebutnya ya. Yang ini yang paling banyak. Ini jadi krimnya ya enak ya, nggak terlalu licin-licin lengket-lengket, nggak terlalu berminyak, jadi watery. Di sini basis krimnya ditambahkan sampai 15 gram untuk membuat 2%. Nah 2%-nya nanti ya kalian kalikan saja ya, 2% kali 15 ini nanti chloramphenicol-nya. Tetapi ada juga yang kita pakai 2 campuran 2 obat ya. Kalau pakai campuran 2 obat gimana? Pakai campuran 2 obat, maka untuk menghitung misalnya tetrasiklin 2% yang diperlukan tuh tetrasiklinnya berapa? Kita hitung dari jumlah total campurannya. Ini dari 10 gram, 2%-nya berapa? 200. Kemudian hidrokortisonnya berapa? Dari 10 gram itu ya 100 mg. Kemudian ada selanjutnya 40 gram vaselin albumnya. Kalau ditambahkan ini, tambahkan sampai 10. Berarti kalau kita ingin nyari vaselin album yang benar-benar beratnya ya nanti 10 gram dikurang ini ya, kita dapat vaselin albumnya sebenarnya jumlahnya berapa, ini bisa ditimbang. Oke. Kemudian apa yang perlu diperhatikan lagi ya? Yang perlu diperhatikan lagi meliputi cara, frekuensi, waktu, dan lama pemberian obat. Nah, kalau cara pemberian obat ya oral, rektal, parenteral, topikal ya udah tahu lah ya. Kemarin kan sudah ada untuk CPO-nya, untuk pemilihannya bagaimana. Kemudian frekuensinya berapa kali sehari, nanti tergantung farmakokinetik obatnya. Obatnya sedia apa, misalnya juga itu berpengaruh sekali ya. Apakah slow release, retard, atau ya bagaimana ya. Untuk golongan antibiotik khusus ya, saya tekankan khusus untuk golongan antibiotik, penulisannya berdasarkan interval jam, bukan berapa kali sehari. Misalnya setiap 8 jam sehari sekali, setiap 8 jam sekali atau tiap 6 jam sekali. Karena apa? Karena antibiotik kan ada time dependent killing ya. Jadi untuk antibiotik itu dia tidak boleh kadarnya turun di bawah kadar hambat minimal ya, kadar obat dalam darahnya itu lebih dari setengah interval. Jadi setengahnya dia kadar obat dalam darahnya harus di atas kadar hambat minimal dari tubuhnya. Kalau kamu terlambat ya berarti nanti bisa pengaruh ke kadar obat dalam darah ya, tidak bagus. Waktu pemberian obat ini ya, AC itu kalau kamu antihistamina itu setengah sampai 1 jam sebelum makan. Jadi bukan 5 menit sebelum makan.
Itu bisa termasuk DC ya. Kalau AC itu biasanya kita berikan kalau obatnya itu akan terpengaruh makanan oleh penyerapannya, jadi tidak boleh ada makanan. Jadi obatnya harus terabsorpsi dulu, baru nanti makan. Jadi nggak boleh terlalu kita punya makan. Kalau DC absorpsi baik dengan adanya makanan. Nah, ini. Atau misalnya obat-obat yang mengaruh pada insulin ya, kadar insulin atau kadar gula darah, itu biasanya DC. Kemudian PC iritasi terhadap lambung, biasanya ini NSAID, kortikosteroid ya. Dia akan membuat prostaglandinnya dalam lambung berkurang ya. Makanya kalau prostaglandinnya berkurang ya dikasih obatnya ya nanti mungkin langsung timbul gejala ya. Tapi bukan obat yang mengiritasi, tapi memang efeknya terhadap prostaglandin lambung. Kemudian Horazolmi ini obat yang diminum sebelum tidur. Jadi obat dengan efek pengantuk itu biasanya Horazolmi. Horazolmi ini juga punya keuntungan ya, kalau kalian tulisnya Horazolmi bukan malam gitu ya. Karena beberapa profesi memang tidurnya bukan malam ya. Apa misalnya profesi yang orang yang tidurnya bukan malam hari, apa ya, dokter jaga IGD tidur malam apa ya, jadi ya tidurnya sebelum tidur panjang ya, Horazolmi. Kalau kalian tidak ya ini malam ya, malam padahal dia tugas juga malam, wah nanti siang. Kemudian lama pemberian obat, ingat pemberian obat itu tidak boleh terlalu singkat kalau antibiotik, karena kita menghindari resistensi. Minimal ya 5 hari lah ya. Dan harus edukasi pasiennya, atau harus tuliskan pesan-pesan dalam resepnya, habiskan gitu. Dan kita juga harus edukasi kalau obatnya habis, sebelum obatnya habis kontrol. Kalau enggak gimana? Misalnya kita beri untuk 5 hari aja, kasihan. Padahal obat kan bisa dikasih 2 minggu, itu juga nggak apa-apa ya. Tapi kita minimalisasi 5 hari. Nah tapi kita lupa memberikan pesan kalau obat habis tapi belum sembuh, ke kontrol lagi. Nanti pasien datangnya hari ke-7 ya, 5 hari habis, terus baru kontrol lagi hari ke-7. Apa efeknya? Apa efeknya? Resistensi? Ya mungkin belum pasti ya. Tapi yang pasti kita sebagai dokter harus ganti obat. Obatnya nggak boleh dong pakai itu lagi ya. Masa bolong 2 hari mau teruskan obatnya, nggak boleh, harus ganti golongan ya, ada kemungkinan resistensinya besar. Itu yang membuat susah ya, buat susah. Ternyata yang tanggung BPJS yang ada golongannya ini karena kita lupa edukasi, jadinya pasiennya nanti makin nggak patuh ya, makin nggak sembuh, harus keluar uang untuk obat yang lebih mahal gitu. Kemudian obat simptomatik ini cukup diberikan bila gejalanya muncul, PRN ya. Nah ini yang tuliskan gejalanya apa? Kalau PRN, tadi PRN-nya banyak yang ditulis gejalanya, karena itu cuma contoh ya. Tapi kalau nanti per orang, per kasus tuliskan. Misalnya paracetamol ya, bisa dibuat apa sih? Kalau kalian nggak tulis paracetamol buat apa? Nanti gimana? Aku tanya, Bu, ini diminum kalau demam aja. Loh, saya demam, saya cuma sakit gigi. Nah, ya bisa untuk pusing, demam, sakit nyeri-nyeri juga bisa kasih paracetamol. Misalnya pasiennya anak ya, nanti minum kalau anaknya demam ya, buat demam kok, cuma buka aja giginya sakit. Nah bingung kan ya, nanti malah bertengkar kayak sama apotekernya. Terus bisa ditulis dengan bahasa yang familiar, bahasa pasien menerangkan gejalanya, kalau emang gejalanya susah ya. Tadi vertigo itu apakah dia mabuk atau sirah termuter apa gimana lah, nggak tahu ya.
Kemudian untuk penyakit kronis, nah hipertensi, diabetes, asma ya, mungkin ya, mungkin ada pemberian obat terus menerus sepanjang hidupnya. Misalnya hipertensi sama diabetes ya, asma ya kalau akut ya untuk serangan akutnya, tapi kalau untuk pengontrolnya kan ada ya. Nah ini juga harus edukasi supaya apa? Supaya pasien nggak seenaknya minum, aku udah enakan kok. Hipertensi sirahku udah tidak muat, kepalaku nggak pusing lagi, nggak usah. Padahal hipertensi itu ya selalu selalu ada. Dan kalau tidak dikasih obat terus menerus, efeknya apa? Ya, efek jangka panjangnya harus tahu ya. Tapi kalau hipertensi misalnya nanti ada gagal jantung, ada penyakit jantung koroner, stroke ya. Kalau diabetes apa? Banyak ya diabetes. Oke. Kemudian di sini hari ini baca ini ada rekam medis. Nah, nanti kan mau koas kan ya? Kayaknya mau koas nih, kayaknya. Ada koas. Nah, ini nanti ada yang ditulis di rekam medis dan ada yang ditulis di resep ya. Kalau di rekam medis itu biasanya ya planningnya pasiennya diapain gitu ya. Biasanya cukup cuma nulisnya ini set berapa 1 jam per 2 jam intravena gitu misalnya. Tapi kalau Anda diminta, coba tulis resep ke farmasi gitu. Ya farmasi kan mintanya apa gitu ya. Jadi ya kalian cukup tuliskan minta ceftriaxone berapa vial gitu ya misalnya. Terus SIMM tuh. Rawat inap kok ya. Rawat inap obat yang diminum pun SIMM. Nah, kalau enggak gimana ya? Nah, apa ini? Nah, ini adalah singkatan-singkatan ini sudah saya delete yang ya sudah saya agak dipersingkat daftarnya. Sebenarnya dokternya banyak banget ya bisa sih. Tapi paling enggak ya kalian inilah. Ini sama singkatan ini sama PSO ya untuk menyingkat. Misalnya itu apa? Itu ya. Krim kalau krim disingkatnya apa deh? CR titik gitu ya. Kemudian apa lagi? Lotion. Pakai apa? Lotion, lot, titik gitu ya. Apa lagi besok? Udah? As ya. Purpose serius. Oke. Nah, aduh. Ini ya. Ini langkah-langkah persiapan menurut ya. Persiapan yang rasional. Nah, kita sampai di step berapa nih kalau WHO kalau sudah bisa menguasai cara penulisan resep? Ini ya langkah 4 ya. Tulis resep. Sekarang kita pelajari langkah 4 ya. Lainnya, ini tetapkan masalah pasiennya mana ya. Tujuan terapi ada, sekarang belum ada ya. Kemudian teliti atau tidaknya terapi farmakologi untuk pasien, misalnya pasiennya hipoalbuminemia, ya cocoknya diberi obat yang ikatan proteinnya tinggi apa rendah ya. Kalau hipoalbumin, yang cocoknya yang mana deh? Farmakokinetik nih, ikatan albuminnya rendah. Nah, langkah 4 ya, kalau sudah lewat praktikum jangan sampai salah ya. Paling enggak tahu struktur yang tepat untuk menulis resep. Masalah isinya ya masih panjang sih kalian ya. Cuman kadang-kadang di OC ya
Kalau kalian salah, walaupun kalian benar ya, benar obatnya ini, aku tahu nih, obatnya kalian mau ngasihnya ini, tapi nulis resepnya salah, gitu ya. Sayang-sayang loh, udah kurang 1 poin gitu ya. Mengurangi 1 poin. Nah, langkah 2 sampai 4 itu ya pakai ini ya, ada yang pakai guideline ya, dari organisasi profesi, dari WHO atau kementerian atau mana ya. Kalau pilihan obat dan WHO, kalau pasiennya JKN ya, ya udah lihat doen, lihat Komnas. Ketersediaan obat di pasaran lihat MIPS atau ISO, ada juga yang apa? Online. Kemudian untuk guideline-nya misalnya bisa lihat up to date ya. Masih langganan nggak ya? Kan itu langganan ya, sampai koasnya juga bisa itu ya, koasnya juga bisa. Kalau belum ya cek ke perpustakaan. Up to date itu asik banget soalnya. Ya up to date itu selalu data pustakanya diperbarui baru-baru. Nah, untuk kriteria ini obat yang masuk dalam doen itu apa sih? Ya, doen itu kan ada daftarnya ya per ganjil biasanya per 2025. Jadi nanti kalian pakai Fornasnya 2025. Fornas 2025 bisa dicari ya. Nah, ini daftar-daftar obat yang bisa masuk ke doen. Bisa beda-beda tiap tahun, tiap 2 tahun bisa beda ya. Tiap ini formulir itu juga berdasarkan doen juga ya. Ini juga bisa beda-beda ya. Sekarang paskesnya bukan tingkat 1, 2, 3, tapi tingkat primer sama tingkat lanjut. Nah, terus kesulitan dalam menulis resep IOC biasanya ini nomor 1 ya, tidak lengkap menulis resep. Kalau yang lainnya ya silahkan berproses ya. Silakan berproses, jangan lupa nanti kalian pertimbangkan ini ya, natural atau obatnya apa ya. Kalau ada obatnya gitu ya, tapi untuk lengkapnya saya harap dengan adanya praktikum ini tahu ya lengkapnya seperti apa. Ini referensinya, oke. Aduh, belum selesai, masih ada